Halo selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya, Ana Telita, inilah kabar Sumatera. Dibakar api cemburu, seorang pria membunuh suami mantan istri di Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Tim SAR berhasil mengevakuasi seorang korban yang tertimbun reruntuhan bangunan akibat gempa di Cianjur, Jawa Barat. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Korban berjenis kelamin laki-laki tersebut tertimpa material beton. Berbekal pacul dan sekop, petugas Basarnas berupaya mengangkat besi beton yang menimpa tubuh korban. Setelah beberapa saat, korban atas nama Budi, warga Kampung Gasol, RT 3 RW 4, Kecamatan Cugenang, berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, petugas berhasil menemukan korban meninggal dunia yang tertimbun reruntuhan bangunan di desa Cijedil. Korban kemudian berhasil dievakuasi oleh petugas. Desa Cijedil termasuk daerah yang terdampak gempa 5,6 magnitudo. Diperkirakan masih ada korban gempa yang tertimbun reruntuhan di wilayah ini. Prioritas utama penanganan darurat gempa Cianjur yaitu pencarian dan evakuasi korban termasuk penanganan pengungsi. Sampai saat ini petugas masih mencari korban yang tertimbun reruntuhan. Sementara itu, 2 angkot diduga berisi belasan siswa tertimbun longsor di Jalan Labuan yang menghubungkan Cianjur dengan Puncak Bogor, Jawa Barat. Menurut laporan TV1.com, 2 angkot tersebut masih dalam pencarian oleh tim SAR. Petugas gabungan menyisir area yang tertutup material longsor. Kepala Seksi Penyelamatan Dinas Damkar Kota Bogor, Hamid Suwandi mengungkapkan, ada 2 angkot dan 1 truk yang tertimbun tanah longsor dari tebing setinggi 5 meter. Badan truk sudah mulai terlihat, namun kondisi angkot belum diketahui. Gempa dengan magnitudo 5,6 di Cianjur, Jawa Barat yang terjadi kemarin meninggalkan duka dan trauma bagi warga setempat. Sejumlah korban selamat menceritakan detik-detik saat terjadinya gempa. Kondisi rumah ibu sendiri? Kondisi rumah ibu sama rumah saudara-saudara semua ini ambruk semua, hampir rata-rata di sana di kampung saya ambruk semua. Apalagi ini bangunan tua. Terus ini bibi saya meninggal di tempat lagi mau wudu, mau ngambil air wudu, ketimpa runtuhan, langsung meninggal di tempat. Apa ini? Saya tertimbun, saya lagi tidur menyelamatin anak kecil gini, jadi ini semua. Suami saya tertimbun. Untung anak saya yang pertama tahu saya sedang tidur itu ngeruk-ngeruk. Mama di mana? Posisi mama tahu dia sedang tidur. Kalau 5 menit lagi saya sama anak kecil udah kehabisan oksigen. Ibu habis itu ibu langsung Ya, kemarin langsung dibawa ke sini. Itu sama siapa Bu? Sama sukarela di sana dengan sama relawan ya. Dina truk. Oh, tidak ada Ambulan truk Iya. yang kritis, yang mati kayaknya langsung di tempat. Hingga hari kedua pencarian korban, ratusan tim SAR gabungan dan relawan masih berupaya mencari warga yang diduga masih tertimbun reruntuhan. Alat berat dan peralatan yang memadai memang sangat dibutuhkan petugas untuk memudahkan proses pencarian korban. Tim TV1 mengabarkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.
menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat. Berbagai negara kita dan pastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jamaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar Petang Pilihan live di TV One. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat live hanya di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus setiap Senin sampai Jumat
pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Ya baik pemirsa, saat ini kami berada tepatnya di warung Sate Sinta, Cijedil, Cugenang. Ini adalah jalur menuju ke Gasol, Wilis, Pandanwangi, Cijedil dan juga Cugenang pemirsa. Jalur yang sempat tertutup akibat tanah longsor. Ini tepatnya di warung Sate Sinta ya di Cijedil, Cugenang. Nah ini kemarin sudah diinformasikan bahwa longsor yang coba diperbaiki oleh tim Basarnas sudah mulai terbuka dan agak sedikit melebar begitu, tapi tetap harus dilakukan dan juga diwaspadai karena kontur tanahnya juga sangat-sangat rapuh karena kondisi sangat basah, apalagi semalam itu selain terasa beberapa kali getaran-getaran gempa kecil, tapi juga ada hujan gerimis yang membuat jalur di sini sebenarnya cukup berbahaya ya, dan jalanan juga menjadi sangat licin. Padahal area di sini lalu lintasnya juga sangat padat. Anda bisa saksikan kendaraan sepeda motor, mobil, ini adalah kendaraan-kendaraan yang membawa bala bantuan maupun juga keluarga yang ingin datang ke rumah saudara mereka. Begitu untuk memastikan seperti apa kondisinya. Karena mengarah ke atas, ini tujuannya adalah mengarah ke Gasol, kemudian Cijedil, dan juga Pandanwangi, dan beberapa titik lain yang lokasinya rumah-rumah hancur dan bangunan parah begitu ya akibat gempa yang terjadi pada 2 hari yang lalu pemirsa. Informasi yang kami dapatkan dari warga sekitar, ternyata memang ini sempat terputus ketika gempa berlangsung dan longsor menutupi perjalanan ini. Kalau Anda lihat ini jalan yang sudah dipenuhi oleh kendaraan pemirsa, ini tadinya tertutup dan kemarin sempat terbuka dan terus-menerus selama 24 jam menggunakan alat berat. Tim Basarnas, relawan TNI dan polisi serta aparat berwajib dan tim gabungan begitu mencoba bersama-sama menggunakan pacul, menggunakan alat manual lainnya, dan kali ini mendapat 3 bantuan mobil alat berat, dan di belakang juga sebenarnya sudah ada 2 bantuan alat berat lainnya, dan tim Basarnas lainnya sebenarnya juga sudah siap dari wilayah Cugenang begitu, tapi karena lalu lintas yang padat, kendaraan-kendaraan bantuan tidak bisa memasuki ke area titik longsor ini pemirsa. Ya, seperti inilah situasinya pemirsa. Saya akan coba ajak Anda untuk berjalan melihat seperti apa situasinya di longsoran ini yang sedang diperbaiki. Di mana kendalanya tentunya selain jalan yang benar-benar rapuh tanahnya begitu, ini juga arus lalu lintas yang sangat padat pemirsa. Mobil-mobil motor yang ada di sini, ini semuanya memenuhi jalan. Ini sudah sekitar setengah jam belum bergerak begitu ya, karena pengaturannya juga tidak bisa sebentar. Karena begitu banyak kendaraan-kendaraan yang melalui sini, apalagi jalanan akibat hujan gerimis semalam juga sangat licin sekali. Tak jarang petugas memberikan bantuan kepada sepeda motor yang terpeleset begitu. Ya, ini adalah akibat longsoran yang terjadi pemirsa. Anda bisa bayangkan dari wilayah ini, dari atas begitu, tanah-tanah yang menjadi jalan penghubung antara Cijedil, Cugenang, Gasol, dan wilayah lainnya arah ke Pandanwangi. Ini Wilis juga, ini ternyata longsor dan benar-benar menurun begitu dan membuat timbunan di area bawahnya, dan tentu saja sangat-sangat berbahaya dan menutupi jalur. Kalau kita lihat, ini juga adalah upaya evakuasi yang dilakukan oleh tim Basarnas, tim relawan gabungan TNI polisi yang menggunakan alat berat pemirsa, menggali kembali tanah di sisi kanan. Upaya ini dilakukan untuk memperlebar jalur karena di titik ini salah satu titik yang sebenarnya menjadi akses penghubung, sehingga perlu adanya pelebaran tanah, dan juga selain melebarkan untuk membuka jalur kembali, ini juga dilakukan untuk menahan bagian atas atau tanah yang longsor di atas begitu ya, untuk dikurangi satu demi satu, diratakan kembali. Anda bisa saksikan mobil alat berat ini memisahkan
areal tanah satu demi satu, dan ini dilakukan 24 jam pemirsa. Tidak hanya pada pagi hari ini saja, tadi pagi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, Basarnas dan tim relawan melakukan meeting untuk melakukan briefing koordinasi setelah tinjauan pertama evakuasi yang dilakukan untuk tanah longsor ini. Seperti Anda lihat di layar kaca Anda pemirsa, ini adalah salah satu rumah yang ada di bagian atas pun terkena dampak dari longsoran di dekat warung sate Sinta ya di Cijedil Cugenang yang ambruk begitu dan terpotong menjadi setengah bagian di rumah bagian atas di sana pemirsa. Ya, kami mencoba untuk merapat melewati padatnya arus lalu lintas di jalan ini pemirsa, dan ini dia Anda bisa saksikan. Tidak hanya melakukan evakuasi tanah longsoran ini, tapi juga petugas harus sigap dan harus kerja keras mengatur arus lalu lintas pemirsa, karena ini 24 jam. Dari semalam pun situasi padat ini juga sudah terjadi pemirsa. Dan kalau tidak diatur dengan baik lalu lintas ini tentu akan sangat mengganggu proses evakuasi seperti yang Anda lihat saat ini. Kalau kita lihat, ya saya tadi juga sampaikan semalam sempat hujan gerimis ya, dan tanah ini pun sangat rapuh begitu. Saya dan juru kamera Muhammad Rafi beberapa kali mencoba menaiki tanah-tanah di longsoran ini, ternyata sangat rapuh. Cari informasi Pak, izin Pak, mau tanya Pak, kalau dengan Pak siapa Pak? Dengan Pak Harnes, Letnan 2 CZT Harnes. Oke, Pak Harnes, itu kan di atas ada rumah Pak ya, kalau kita lihat longsoran. Berarti ada pemukiman warga di sana yang menjadi korban longsoran ini? Kalau dari informasi masyarakat sekitar ini bahkan sekolah dengan ada villa juga. Ada villa ini sudah tertimbun juga. Sekolahnya sudah runtuh, villanya tertimbun. Dan di bawah-bawah sini warung-warung kopi. Jadi kemungkinan saat terjadinya gempa dan longsor itu banyak yang tertimbun di bawah sini. Berarti di bawah ini juga akan dilakukan evakuasi untuk pencarian korban? Betul sekali. Akan dilaksanakan evakuasi sementara menggunakan EXA. Ketika kita melihat mungkin ada potongan tubuh juga dibantu dari anjing kepolisian, baru dihentikan kita gunakan dengan manual. Kalau kemarin kan sudah dilakukan evakuasi ya, kemarin gimana Pak, ada info ini nggak? Kemarin sudah dari hari Senin malam sampai kemarin malam data terakhir tuh 18 korban meninggal dunia. 18 korban meninggal dunia ditemukan di dalam timbunan longsoran di sini. Yang di sebelah atas ini dengan yang di bawah ada longsoran, di situ ada truk, ada angkot, ada korbannya juga. Berarti sekarang ini juga ada kemungkinan akan dilakukan upaya pencarian lagi ya? Betul sekali. Kita akan terus berupaya melaksanakan pencarian korban di tempat ini dulu. Setelah dapat baru bisa mungkin melanjutkan membenahi bentuknya. Kalau yang rumah di atas itu berarti sekolah ya Pak? Betul, sekolah Pak. Sekolah dan villa juga warung-warung kopi yang banyak di sini. Iya betul, tertimbun. Di sebelah bawah juga ada kafe. Kemungkinan dari laporan dari warga saat kejadian itu banyak pengunjungnya. Betul, banyak. Oke. Luar biasa, waduh, astagfirullahaladzim. Ini benar-benar sangat miris ya. Baik, dan sekarang ini gimana Pak kalau dari komando, dari tim relawan, instruksi untuk awal pencarian ini seperti apa Pak? Karena kita lihat ini kan beko ya yang meratakan tanah dulu nih. Betul. Jadi kita masih menggunakan sistem mencari sambil merapikan tanahnya ini. Kita cari dengan menggunakan alat berat. Apabila ditemukan ada potongan tubuh atau dicium oleh anjing pelacak dari kepolisian, baru kita hentikan alat-alat manual perorangan yang mencoba menggalinya. Kira-kira ada berapa banyak Pak? Selain tadi 19 ya kalau tidak salah? 18. 18 korban jiwa yang ditemukan di bawah tanah ini. Kemungkinan ada berapa Pak yang akan dicari Pak? Kalau menurut laporan dari BMKG, jumlah yang hilang itu kan masih 30-an. Dikurangi 18, kemungkinan masih 12-an. Di titik ini? Di titik longsor ini? Ada 12 orang yang hilang yang masih dicari di sini? Di titik longsor ini juga yang di bawah. Jadi dua sisi dari badan jalan ini masih ada korban. Baik, terima kasih informasi Mas. Selamat bekerja kembali Pak. Ya, saat ini saya berada di Kampung Buniaga, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, tepatnya di sebuah pondok pesantren di salah satu kampung ini. Nah, memang
kondisinya cukup memprihatinkan, bangunan sebagian sudah hancur dan para santri dan santriwatinya pun terpaksa harus diungsikan, dan bahkan ada juga yang dijemput oleh orang tuanya dan ada juga yang tetap bertahan. Mereka yang bertahan untuk menjaga lingkungan pesantren dari orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu memang kepanikan sangat sering terjadi di sini karena gempa susulan, dan bahkan beberapa waktu lalu pada saat saya meliput, gempa pun cukup terasa dan menyebabkan kepanikan dari warga dan penghuni dari pesantren. Ya, dan salah satu kerusakan yang memang tidak terlalu parah di belakang ini, memang tidak terlalu parah, tapi apabila gempa susulan terjadi di wilayah ini, dikhawatirkan bangunan akan rubuh. Sementara di beberapa bangunan yang lain pun sama, seperti masjid, kemudian asrama putri dan asrama putra, kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan dan sangat berbahaya sekali apabila didekati oleh santri dan santriwati di pesantren ini. Dari Cianjur, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali, tetaplah bersama kami. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omicron di Jakarta Barat. Lembaga negara kita memastikan kesehatan dan menjaga dunia yang Mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jamaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar Petang Pilihan live di TV One. Kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat live hanya di TV One.
laga para petinju terbaik dunia. Disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. TV1News.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. TV1News.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Pemirsa, seekor anak gajah liar terjebak di dalam parit milik perusahaan hutan tanaman industri di Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Riau. Petugas BKSDA Riau yang mendapatkan informasi langsung melakukan pertolongan dengan mendatangkan satu alat berat. Tarikkan kakinya bisa nggak? Seekor anak gajah liar masuk ke dalam parit pembatas milik perusahaan hutan tanaman industri. Anak gajah liar yang diperkirakan berusia 2 tahun ini masuk ke dalam parit dengan kedalaman 2 meter dengan posisi terlentang dan tidak dapat bergerak dikarenakan luas parit yang sempit. Induk gajah yang berada di sekitar area tersebut terus berjaga, juga sempat menghalangi alat berat milik perusahaan yang ingin menolong anak gajah keluar dari dalam parit. Diperkirakan anak gajah tersebut sudah 2 hari di dalam parit, terlihat dari kondisi anak gajah yang mulai kelelahan. Segera kita turunkan tim ke lapangan. Kemudian selama dalam perjalanan juga kita berkoordinasi dengan PT Arara. Dari laporan mereka itu sepertinya perlu alat berat untuk membantu gajah tersebut ya bisa keluar dari parit. Setelah dilakukan pertolongan, akhirnya anak gajah dapat keluar dari parit dan sang induk gajah langsung membawanya masuk ke dalam hutan. BPKSDA Riau meminta perusahaan perkebunan hutan tanaman industri untuk tidak melakukan pembunuhan satwa yang dilindungi, karena lokasi ini kerap dilintasi kelompok gajah liar Siak. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, Vicky Ramadan, TV One mengabarkan. Jalan nasional di kilometer 28.800 Puncak Sako, perbatasan Kabupaten Kerinci Jambi menuju Sumatera Barat, longsor. Tanah longsor sepanjang 60 meter dengan ketinggian 70 meter ini mengakibatkan kemacetan panjang dan antrian pun mengular hingga 5 kilometer. Material longsor berupa kayu besar dan bebatuan serta tanah lumpur menutupi seluruh badan jalan hingga tidak dapat dilalui kendaraan roda 4 maupun roda 2. Longsor sepanjang 60 meter dengan ketinggian 70 meter ini mengakibatkan akses jalan lumpuh total. Antrean pun mengular hingga 5 kilometer. Jalan ini merupakan jalan utama dan satu-satunya jalan penghubung Kabupaten Kerinci Sumbar via pesisir selatan. Longsor yang terjadi merupakan longsor yang kedua dalam seminggu terakhir. Informasi tadi pemirsa menutup jumpa kita di Kabar Daerah pagi ini. Saya Anatia Lita, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.